Jadi single parent itu jujur, jujur ya, awalnya sangat berat ya. Beratnya karena Pasti ya. kita yang tadinya Berdua. seenggaknya bisa bertumpu Iya. sama pasangan dalam berbagi hal apapun, itu kita harus handle sendiri. Dulu pasti secara ego lebih besar, dan kita ngerasa gue udah semua kok, gue udah total, gue udah melayani sedemikian rupa, kurang gue apa? Sebagai ibu dan sebagai istri. Halo, Bro dan Chris, gimana kabar kalian? Kalian yang baru bergabung, jangan lupa dong bro, di like, di subscribe. Kali ini masih ada di segmen Open Aja. Open Aja itu dimana kita saling terbuka dan lu yang jadi bintang tamu di sini harus terbuka. Dan kali ini gua kedatangan sahabat gua, teman lama gua. Dan kali ini seru bro. Kita bahasnya tentang sedikit lebih serius, dimana sahabat gua itu share kali ya, pengalaman share dia sebagai single parent. Oke bro, kali ini sahabat gua kenalin, namanya Peti. Peti. Apa kabar? Baik. Sehat? Baik Mas Andre, sehat. Sapa Hai. dong. Saya Peti, sahabat lamanya Mas Andre. Mau berbincang-bincang tentang kehidupan single parent. Hai. Gimana? Sehat-sehat semuanya? Sehat, puji Tuhan. Itu gini tuh, gua kan udah lama nggak ketemu sama lo ya. Berapa tahun sih kita nggak ketemu? Aduh, terakhir kan waktu belum merit ya, 2010-an. 2010 bro, dari 2010 sampai di sekarang. gereja waktu itu ya, Kalvari gereja, pernah ya. ya sekali. Dan lu udah sekian lama nih, gue juga baru ketemu ya, kita baru ketemu ya dari sosial media bro. Dan ternyata singkat cerita, lu sekarang status lu sebagai single parent. Serius lu? Iya serius. Lu nikah kapan? Nikah 2010. 2010 terus ya something udah lama, tapi resminya 2019 Februari. 2019 Februari. Single parent bro. Di sini gue bingung ya bro, mau antara apa ya? Apa sih ya? Prihatin lah ya. Sekarang gini. Oke, karena lu udah mau ya, boleh ngasih cerita, maksudnya kenapa sih bisa terjadi kayak gitu? Jadinya kalau terjadinya itu ya pasti namanya kehidupan rumah tangga nggak ada yang sempurna. Cuman pada akhirnya di sini aku nggak mau ngebahas yang apa yang terjadi dan kenapanya, tapi secara garis besarnya ketidakcocokan, pertengkaran yang mungkin seharusnya bisa dibicarakan baik-baik, tapi memang jalan takdir yang harus dilalui seperti itu. Dan justru gue sangat berterima kasih pada akhirnya proses itu yang mengubah hidup gue sekarang ini dengan kondisi yang ada sekarang ini. Jadi gue punya banyak waktu untuk membangun diri gue untuk menjadi lebih baik lagi nantinya gitu. Oke. Berarti lu sudah bisa kasarnya mengakhiri pernikahan lah ya? Iya. Itu udah lumayan lama juga ya? Iya. Dan itu sorry nih kalau gue boleh tanya, itu tuh kadang-kadang ya banyak faktor sebenarnya. Ketidakcocokan pada dasarnya, mengatasnamakan ketidakcocokan. Ini kalau boleh tahu, ketidakcocokan itu dalam artian apa tuh? Dalam artian misalnya materi kah? Atau dalam tanda kutip nih, ada pihak-pihak lain. Kalau ada pihak-pihak lain, kayaknya off the record kita ya itu yang terjadi di masa lalu adalah banyak faktor, nggak cuman 1, 2, 3. Secara tidak langsung karakter aku sendiri juga yang mungkin dulu banyak tidak mengerti bahwa kehidupan pernikahan itu cukup hanya dengan cinta,
sudah selesai semuanya. Tapi ternyata kehidupan pernikahan kan nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel kita mencintai, oh ya sudah selesai. Ternyata cinta itu memang harus dibangun dan dipupuk terus. Dan itu yang aku mungkin ada salahnya miss dalam membangun cinta atau memberikan yang terbaik untuk pasangan saat itu. Oke. Berarti bukan karena cinta? Cinta ya, awalnya kan cinta pasti dong. Iya, pasti Setiap cinta. pernikahan pasti kan diawali dengan cinta. Oke, berarti ya singkat cerita dengan berbagai apa sih ya, tahapan-tahapan ya, berbagai polemik ya bisa dibilang ya, terjadilah di kau saat ini ya. Iya. Oke Tri, gue juga bingung ya, gue antara mengucapin bingung juga ya kayak gini ya, turut apa ya, jadi turut empati lah ya. Empati sebenarnya ya, empati. Berarti lu sekarang dengan mantan suami ya, gue sebut ya mantan ya, itu sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Dan lu saat itu selama itu sudah ada putra putri, kalau nggak salah udah lu ya? Sudah 2, anak aku udah 2, Cowok, cewek? perempuan dua-duanya. Oh, perempuan dua-duanya lo guys, perempuan dua-duanya. Oke, nah ini dia nih yang mau gue tanya ini. Sebenarnya terserah ya, dia mau jawab atau enggak. Apapun bentuknya itu bro, kalau kita udah enggak itu kan pasti biasanya di anak ya. Dan apalagi lo sebagai single parent. Gue mau nanya sebenarnya klise juga sih bro. Susah nggak sih menjadi seorang single parent? Jadi single parent itu jujur ya, awalnya sangat berat ya. Beratnya karena Pasti ya. kita yang tadinya seenggaknya bisa bertumpu sama pasangan dalam berbagi hal apapun, itu kita harus handle sendiri. Contoh simpelnya kayak aku dulu nggak berani naik buat ngebenerin lampu sendiri, pasang lampu sendiri. Iya. Itu kan yang simple ya. Simple ya. Tapi di saat kita harus tampil, gue harus jadi laki-laki juga, jadi gue ibu perempuan juga jadi ibu juga, dan pastinya kan kehilangan sumber nafkah ya yang memenuhi kebutuhan hidup anak-anak. Itu berat dan pastinya di awal-awal itu lebih ke kenapa terjadi seperti ini. Bisa nggak sih aku ke depannya melangkah gitu, melangkah untuk membesarkan anak-anak, melangkah untuk menata diri, melangkah untuk survive menghadapi kenyataan dan ikhlas menghadapi segala perjalanan yang sudah digariskan Tuhan saat ini. Itu jujur berat dan terutama pasti berat ya. Aku dulu sangat takut dengan status single parent, stigma dalam tanda kutip status menjadi seorang janda, itu sangat takut, dan aku harus menghadapi itu dan fokus, oh ya sudah, ini hidup aku, bagaimana memperbaiki diri. Pastinya berat, tapi semakin seiringnya waktu berjalan, ya sekarang lebih, ya semua rencana indah Tuhan, pastinya segala peristiwa yang buruk sekalipun selalu ada hikmah dan pelajaran yang berharga. Ada hikmah ya. Oke nih, sekarang yang tadi lo sempat bilang ya, memang ya dibilang siap nggak siap, emang pasti nggak ada yang siap ya bro. Namanya terjadinya seperti ini ya, kayak temen gue ini memang ya nggak ada yang mau juga ya Tris ya. Memang nggak ada yang mau, dan dia siap nggak siap emang ya itu ya lu harus dihadapin gitu kan ya. Dan ini ya sebelum gue tanya nih, ke enak nggak enaknya pasti nggak enak ya namanya sih. Apapun bentuknya lu mau ngomong apapun pasti itu nggak enak ya, karena itu is very different ya, berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, gue boleh tanya nggak, hal apa yang lu lakukan ya untuk Isa kasarnya mungkin agak sulit ya menjelaskan ke putri, karena lu cewek dua-duanya anaknya, putri-putrimu itu, anak-anakmu itu terkait kondisi yang ada? Awal-awalnya ketika mereka masih kecil itu kan memang mereka nggak ngerti kondisinya ya. Mereka hanya berpikir mungkin kesibukan atau apa, jadi sehingga
jarang ada di rumah. Ya kerja gitu kali ya, pulang ya dinas gitu ya. Tapi sometimes ketika mereka umur sekarang yang usia pertama, berapa sih? Sekarang yang paling besar 12 tahun. 12 tahun, oke, remaja ya. Remaja. Yang kecil? Yang kecil 10 tahun lah. 10 tahun, beda 2 tahun ya, oke. Terus gimana tuh? Awal-awalnya memang sulit untuk menjelaskan dan saya nggak mungkin menjelaskan saat itu. Nggak pernah menjelaskan, jadi hanya berusaha untuk fokus bagaimana mengisi kekosongan, mengisi perhatian yang kurang atau ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaan yang saat itu ada, bagaimana caranya, hanya fokus ke situ. Tapi sampai di tahun ke 2020 kemarin, 2020 kemarin mungkin karena yang pertama sudah mulai beranjak dewasa, sudah beranjak remaja ya, jadi lebih paham dan mungkin dia juga melihat sekeliling teman-temannya. Jadi mulailah bertanya, kenapa seperti ini, kenapa dia berbeda dari teman-temannya, dan itu di situ mulailah simple. Aku bertahap menjelaskan kondisinya, bahwa tidak mungkin bersama karena dengan segala yang terjadi kita tidak mencari siapa yang salah dan benar. Buat saya pun ada salahnya, pasti banyak kurangnya, tapi bagaimana masa lalu itu biarlah menjadi sesuatu yang memang harus menjadi pelajaran berharga, dan akhirnya mereka menerima. Dan di sekeliling mereka kan juga ada ya teman-temannya, ternyata banyak teman-temannya anakku tuh ya orang tuanya berpisah, dan pada akhirnya dari mereka sendiri antara temennya itu saling curhat kan. Senasib sepenanggungan ya. Jadi dari situ aku selalu bilang kita bersyukur dengan apapun yang ada saat ini. Berarti memang itu susah juga ya untuk menjelaskan ya. Apalagi kan kalau anak itu ya, namanya anak ya usia masih sangat dini banget ya. Untuk bingung, belum bisa, mungkin ya belum waktunya dia mengerti tentang apa sih namanya ya, hubungan suami istri ya, apalagi ada permasalahan-masalah itu ya, cukup berat juga. Tetapi anak-anak gimana so far sampai sekarang? So far selama ini kan aku suka ngajak bicara ya, bincang-bincang tentang apa sih yang menjadi ganjalan di hati mereka, karena jangan sampai mereka merasa sendiri. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan berarti, cuman kita juga nggak tahu apa yang tersimpan di dalam hati terdalamnya anak-anak. Cuman ya sebagai orang tua, saya cuman selalu memberikan pandangan bahwa kehidupan itu kan nggak selalu indah ya. Kehidupan itu kita nggak bisa mau memilih, kita mau hidup enak gitu. Kalau mau enak ya kita kan makan aja kan, makan padang gitu ya. Kalau mau milih, pilihnya enak terus ya. Jadi setiap peristiwa hidup itu, bahkan hal terpahit yang harus kita terima itu belum tentu Tuhan tidak baik sama kita, atau Tuhan jahat sama kita, atau memang kok nasib kita seperti ini, nggak kayak gitu juga. Jadi semuanya adalah pelajaran. Kenapa kalau kita diberi kepahitan dalam hidup atau kepedihan, kecewa, karena Tuhan ngelihat karakter kita tuh kuat gitu. Dari situ yang karena saking kuatnya dikasih itu ya, dikasih cobaan-cobaan terus gitu kan. Nih kayaknya kamu cocok nih, udah lagi. Ya bisa. Terus gue sebenarnya masih nggak percaya ya, karena kita udah lama banget nggak ketemu. Gue ketemu juga di lewat media sosial, terus lu cerita kondisi lo saat ini single parent, gue ajakin ngobrol. Maksud gue apa sih ya, balik lagi gue mau nanya ya, kok bisa gitu loh, maksudnya ya kayak tadi, entah mungkin gak ada pil, tadi udah kita bahas yang pertama ya, gak ada pihak lain, apakah dari kitanya juga sebenarnya gimana sih ya, kadang-kadang ya mungkin orang juga takut ya bro, akan terjadinya seperti ini ya. Apapun lu, sehebat apapun lu juga pasti takut kalau mengalami seperti ini. Tapi mungkin ada nggak sih misalnya apa ya? Kadang-kadang kayak gue juga ngerasa agak takut juga nih. Misalnya apa sih? Kadang kita udah melakukan sesuatu yang sudah terbaik nih untuk buat pasangan dan keluarga. Tetapi mungkin
menurut pasangan kita kurang gitu loh. Nah, Itu gimana sih? ini juga yang pada akhirnya aku pelajari dari proses yang terjadi ya. Boleh cerita sedikit, mungkin panjang ya. Panjang-panjang, silakan ini Jadi bebas. kan memang dulu pasti pada saat dulu kita di usia yang tentu jauh lebih muda dari sekarang. Yap. Dulu pasti secara ego lebih besar, Oke. dan kita ngerasa gue udah semua kok, gue udah total, gue udah melayani sedemikian rupa, kurang gue apa? Sebagai ibu dan sebagai istri. Oke. Tapi at the end ketika sudah sendiri seperti ini dan melihat pengalaman hidup orang lain juga, banyak teman-teman yang mungkin senasib atau tidak, kadang kayak simpelnya gini, aku kan orangnya suka ngobrol sebenarnya ya. Oke. Suka ngobrol, sharing, bukan untuk membuka aib sendiri, tapi lebih ke bertukar pikiran. Karena kan kadang kita hanya melihat nggak butuh. Iya, Kadang kita butuh melihat sharing. diri kita tuh paling baik, paling the best, tanpa kita melihat sekeliling kita gitu. Iya. Jadi banyak teman-teman yang kayak aku ngeliat temenku kok sampai bahkan mungkin kalau bisa sepatu dibukain sama dia, di servis ya sedemikian rupa. Dulu aku berpikir yang servis dalam tanda kutip hanya di situ aja, tapi ternyata enggak. Jadi memang kalau kita yang perempuan aja kan kepengen ya punya pasangan yang ngertiin kita, Memanjakan bisa nyaman, gitu ya. kita bisa bercerita apapun. Tapi kan nggak semua juga, intinya hubungan itu take and give, dan itu aku menyadari yang udah lewat ya biarkanlah berlalu, itu pelajaran berharga sehingga aku mengalami di fase yang petty yang sekarang ini loh, yang oke, gue mempersiapkan diri gue untuk suatu saat ketika Tuhan menghadirkan yang terbaik, gue udah siap, aku udah siap. Jadi ternyata sebagai istri, berperan sebagai istri nih ya, seorang istri itu kadang kita kan berpikirnya kalau udah menikah, udah punya anak, apalagi punya anak, ya udah fokus aja ngurusin anak. Ngurusin anak ya? Iya. Bukannya begitu? Iya, tapi terkadang kan perempuan jadi lupa loh untuk ngurusin yang suami. pasangannya itu siapa. Anak itu kan nantinya dia besar, tumbuh, dewasa sendiri, dan mereka juga harus diajarkan mandiri. Tapi terkadang banyak perempuan yang akhirnya fokus hanya mengurusi anak, mengurusi rumah aja. Tapi untuk fulfill ke pasangannya enggak. Dan pada akhirnya nantinya kita bukannya ini pelajaran berharga. Pada akhirnya nanti kadang suami kan butuh ya, kayak dia pulang kerja butuh pengen diperlakukan dengan manis oleh suaminya, oleh istrinya pengen disambut, tapi istrinya sibuk melayani anak-anaknya. Ada ngurus waktu anak lah ya, ngurus anak ya. Ada kebutuhan laki-laki untuk me time berdua seperti orang pacaran ya. Tapi banyak yang tidak melakukannya lagi karena alasan ya udah kita pergi berlibur ya hanya sama anak-anak rame-rame. Jatuhnya itu is family, tapi sebagai pasangan belum tentu kita fulfill. Nah itu yang aku sadari, dan pengalaman sekeliling aku, dan aku benar-benar interpretasi, benar-benar berpikir, oh iya ternyata aku pun selama ini tidak melakukannya maksimal. Jadi yang terjadi ya terjadi, dan aku tidak menyesali apa yang sudah terjadi, karena ya balik lagi, kembali lagi bahwa apa yang terjadi di masa lalu ada pelajaran berharga yang membentuk karakter aku menjadi lebih baik, lebih siap lagi, lebih bisa memberi pemahaman bahwa ini loh, seorang istri itu kewajibannya seperti ini. Istilah kasarnya kalau bisa kepala di kaki. Kaki di kepala, kepala di kaki ya. Atau jadi, intinya harus adil kali ya. Iya. Jadi ngurus apa anak dan suami saat itu ya. Kalaupun misalkan apalagi kalau misalkan suaminya dinas di luar daerah, misalnya PNS atau apalah ya, luar kota. Pulang berharap sama ini dia di luar makan makanan beli di warung atau apa. Pengen pulang ke rumah dimasakin atau apa. Kadang kan kebanyakan beli aja lah, capek, beli aja lah. Oke, beli nggak apa-apa. Kamu beli nggak apa-apa, tapi
tetap harus dibukain, ditaruhin di piring, ditemenin, sharing gitu, Makan, ya, ditemenin ngobrol. Kayak orang gitu. pacaran dulu lah ya, Iya, nggak perlu disuapin gitu ya. Iya kan kali ya. kita kan kalau pacaran kan Iya, iya, iya. pacar Mesra kita banget datang lah ya. kan, ih seneng banget itu diapelin, masa Iya, iya. suami pulang kita nggak Beda seneng lagi ya. nyambut. Heeh. Tapi memang kadang-kadang gini loh sih. Mungkin ya kadang banyak orang perbedaan ya. Mungkin saat dulu pacaran itu romantisnya banget, bahkan kayak istilah kasar bagai Romeo dan Juliet itu kalah bro. Dunia milik sasa milik berdua. Betul. Nah tetapi terkadang fenomena ini bukan fenomena sih ya, realita. Jadi saat seseorang sudah menikah, bahkan 1-2 bulan menikah itu masih oke lah, masih sama. Iya, biasanya di awal-awal masih kayak pacaran. Iya, tapi saat sudah punya anak pasti kan itu pasti ada perubahan. Perubahan pasti. Iya kan? Nah itu maksud gua gitu, maksudnya gini loh. Itu hal suatu realita yang benar-benar memang ya itu seperti itu gitu loh. Dan harusnya saling memahami gitu loh. Iya kan? Fenomena memang begitu ya. Cuman ya gue juga sebenarnya disayangkan juga ya kalau sampai karena ada hal-hal yang seperti itu mengakibatkan harus berpisah, ya kan? Ya saran, ya gue sih pengennya sih ya apa ya, karena gue juga ngalamin men waktu kita pacaran tuh ya benar bro, kayak Romeo dan Juliet, dunia serasa milik berdua. Tapi saat sudah menikah tuh ya karena mungkin karena kita udah sering ketemu, udah sering apa, jadi udah apa ya kayak biasa gitu ya. Tetapi ya sudahlah itu udah. Ya bisa dibilang udah jalannya kali ya. Iya. Sudah yang digariskan Tuhan dan mungkin memang harus pelajaran hidup berharga. Oke, sekarang anakmu itu kan sekarang usianya 12 tahun yang paling besar ya. Itu udah mau SMP ya. Iya. Dan itu cewek juga sih ya memang ya. Terus kedua gini loh. Lu bercerai sudah berapa lama? Dari 2000 berapa lu? 2000 resminya kan 2019. Cuman kita pisahnya kan memang sudah lama. Sudah lama hampir, ya hitunglah hampir 6 tahun. 6 tahunan ya, lebih cukup lama ya. Nah sekarang gini, kadang banyak pemirsa juga pengen tahu ya, kalau udah cerai itu hak asuh anak ya. Kita bicara anak bro, kalau punya. Mungkin kalau yang belum punya anak is oke ya sudah kayak lu pacaran aja putus ya. Tapi kalau udah punya anak itu kan agak bingung. Nah sekarang yang gua mau tanya ini ya, kalau lu mau cerita, jadi dalam pengasuhan anak itu bagaimana? Apakah kalian masih sama-sama atau gimana? Kalau pengasuhan anak, kalau putusan pengadilan kan memang hak asuh anak di aku. Tapi disebutkan di dalam nota putusan pengadilan itu bahwa anak adalah kan anak kita bersama, sehingga pengurusan ya pengasuhan adalah kita tanggung jawab berdua sebagai orang tua. Nah di awal-awal anak-anak sama aku. Dari mereka kecil, bayi, sampai mereka besar. Dan baru lepas dari aku di tahun akhir 2022 kemarin. Kenapa? Pertimbangannya aku serahkan ke pihak papahnya karena secara saat itu kan pasca pandemi ya. Jujur kan memang fase terberat. Fase terberat. Tapi kan secara pengadilan itu memang kalau anak masih di bawah berapa tahun ya kalau nggak salah? Di bawah 15 tahun ya? Apa berapa sih? Itu masih ke ibu ya? Iya, saya lupa, gue juga lupa sih, gue nggak tahu ya, kan biasa ke ibu ya? Iya, memang hak asuh kan kalau di bawah usia yang dianggap pengadilan mampu untuk menentukan pilihan kan memang di ibu. Di ibu ya, karena harus lebih dekat ke ibu ya. Cuman karena kan balik lagi sesuai dengan putusan itu bahwa anak itu kan anak bersama ya, sehingga diasuh secara bersama. Nah, kemarin pertimbangannya karena aku kan dalam kondisi yang memang terpuruk terpuruk dalam hal segala apapun, secara mental juga agak sedikit down, secara ekonomi hancur. Jadi daripada anak-anak hidup dalam keadaan yang aku harus apa kasihan ya,
aku ngomong baik-baik saat itu. Ya udah, akhirnya anak-anak sama papahnya. Tapi aku nggak melupakan kewajiban sebagai ibu, dalam arti beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya memang aku bisa handle dan aku cover dan aku handle. Antar sekolah, jemput sekolah itu tetap aku lakukan. Bonding time-nya sama anak-anak pun tetap aku lakukan. Jadi nggak 100% meninggalkan anak-anak. Hanya saat ini kondisinya memang tidak lagi bersama aku, supaya aku juga bisa fokus aku harus ngapain. Oh enggak, gue pikir gini loh, maksudnya berarti memang waktu awal keputusan itu anak-anak sama di kau. Iya. Tapi pas saat mulai pandemi dengan berbagai alasan itu Anda serahkan ke pihak mantan suami. Oh, saya pikir itu saat keputusan itu tetap masih sama-sama lah. Kan gue juga nggak tahu ya sebenarnya, kan kadang-kadang kayak kita lihat di public figure artis-artis lah yang sudah bercerai. Mereka tuh hak asuh anak masih bisa sama-sama, ternyata enggak ya, memang harus begitu ya, atau enggak? Mungkin tergantung juga kan, memang kan secara kalau dari putusan itu kan memang diasuh secara bersama-sama. Kalau tetap bersama-sama sebenarnya ya. Tergantung kita mengartikannya dan menganalogikan itu apa kalimatnya. Hanya karena kan kondisinya saat aku itu ini ya beda ya. Kan, oh berarti kalau gini nih, contoh kayak misalnya sekolah nih, ya. Masalah sekolah misalnya, mama apa, bukuku habis. Nah, itu biasanya memenuhi itu bagaimana tuh? Kalau sekarang ini dan yang sudah terbiasa terjadi selama ini, sejak ketika sama aku dan sesudah enggak, itu kalau uang sekolah pasti sudah di cover. Tapi kebutuhan-kebutuhan lainnya di luar kebutuhan sekolah yang utama, kayak SPP dan sebagainya, misalkan anak-anak butuh bukuku habis. Ya, buku habis. Kalau memang aku masih bisa dan bisa aku cover, aku akan cover. Dan selama ini sejauh ini seperti itu, kayak misalkan butuh, mah aku butuh pianika, butuh ini. Iya, daripada aku harus ribet, aku ada, ya aku lakukan. Jadi nggak pernah nggak sih misalnya kayak tadi tuh ya, misalkan mah aku butuh pianika buat sekolah, kasarnya itu kan bisa kasar suatu kebutuhan yang memang harus, ya kan? Pernah nggak sih misalnya saat ini tuh lu apa sih namanya, kompromi sama mantan suami? Ini gini-gini, atau lu sekarang sama mantan suami masih komunikasi nggak? Oh ya, komunikasi sebatas untuk kepentingan anak-anak. Iya, kepentingan, tapi maksudnya masih. Ya kadang kayak, ya itu dia. Aku kan saat ini belum bekerja lagi, secara penghasilan tidak pasti. Jadi terkadang kalau memang ada kebutuhan anak-anak yang mendesak dan aku nggak ada, aku baru akan komunikasi ke bapaknya. Tapi kan kita juga tidak bisa menyamaratakan bahwa setiap orang itu walaupun bekerja dengan penghasilan yang tetap, nggak semua bisa memenuhi juga kebutuhan hidup. Karena mungkin ada kebutuhan lainnya. Dan ketika kalau memang itu sudah mentok tidak bisa ada solusinya, maka kembali lagi ke aku solusinya. Jadi sementara anak butuh nih, bagaimana ya, akhirnya aku cuma minta saja sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan ya, aku butuh ini buat anak aku nggak punya nih, gimana dong Tuhan caranya gitu. Nah nanti nggak tahu, aku sih nggak pernah sampai yang namanya aduh gimana ya, tidak menggampangkan lah situasi. Jadi awalnya kayak contoh pada saat itu butuh pianika ya. Aku nggak pegang uang sama sekali saat itu. Real nggak pegang uang sama sekali. Terus aku sementara ini udah jam 6:30, udah mau malam. Ditelepon terus, bagaimana? Bingung dong. Aku cuma bilang, Tuhan, ini gimana ya? Aku nggak punya uang. Terus gimana? Terus aku mikir, adalah jalan lah gitu ya. Tadinya mau pinjam, ada jalan. Tadi ngubungin temen aku yang beda sekolah anaknya, aku mau pinjam, terus dia bilang kan jauh rumah kita. Kalau pinjam pun
nanti kalau pas udah dikembalikan pakai lagi kayaknya nggak efisien gitu kan. Ya, Akhirnya repot lah, gitu ya. akhirnya aku nggak minta gitu, tapi akhirnya ya udah, aku kasih aja untuk ini, beli pianika, lakukan gitu. Oke. Nah itu yang kadang aku merasa apa yang terjadi dalam peristiwa hidup itu semua adalah atas izin Tuhan, bukan Tuhan jahat, tapi ini tujuannya tuh untuk mendidik kita. Dan aku percaya setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu kembali ke diri kita juga hal yang baik. Ya. Kalau kita melakukan hal yang jahat, kita menyakiti orang, kita melakukan yang nggak baik sama orang, otomatis feedback yang kita dapat tuh juga nggak baik gitu. Nah karena aku selama ini orangnya kan, orang mau nyakitin aku monggo, orang mau ngatain aku monggo. Jadi aku ya udahlah, lepasin aja, aku nggak mau nyimpen dendam. Jadi ketika orang melihat aku yang memang benar-benar tahu aku ya mereka bisa ngerasain, mereka bisa ya sebaik itu. Kalau manusia kan mikirin, ngapain gue ngebantu dia, ngapain gue mikirin, ngapain gue peduli, betul, gitu kan. Oke, berarti lu sama mantan suami, kita sebut mantan lah ya. Iya. Komunikasi masih bagus sampai sekarang. Iya, itu Terkait anak gitu ya. terkait anak. Dan Oke. aku harus mengesampingkan ego, menurunkan ego. Ya. Benar-benar harus, ya udah oke. Karena kalau kita keras, semua-muanya pasti nggak akan baik. Oke. Terus sama anak masih oke, komunikasi sama suami masih oke. Sekarang, tapi lu cuma sebatas komunikasi sama suami itu sebatas mantan suami itu masih sebatas anak gitu ya. Urusan anak. Ya, Di luar itu nggak pernah ada. Di luar itu enggak. Misalnya cerita-cerita di luar anak gitu. Misalnya cerita lu habis ngapain, terus suami habis ngapain. Enggak. Nggak pernah ya. Jadi memang sebatas untuk urusan anak ya. Oke. Kecuali kayak gini ya, misalkan kan kayak kemarin, kemarin itu kan di proses aku yang ngerasa ini kenapa ya, aku butuh me time, butuh waktu sendiri, butuh rilis diri sendiri. Aku pergi. Pergi itu kan nggak mungkin kita tidak izin sama beliau. Oh, masih izin juga? Izin dalam arti kan aku harus meninggalkan tanggung jawab untuk ngejemput anak-anak dong. Oh, itu di hari itu ya? Iya, aku pergi di hari sekolah. Oh, jadi aku pergi di hari sekolah itu Selasa malam aku pergi. Hari sekolah ya? Di sekolah. Jadi. Oh, gue pikir lu masih kalau lu mau pergi kemana harus izin juga? Enggak juga kan? Ya, karena kan udah nggak ada kewajiban. Enggak pernah izin. Tapi yang berhubung menyangkut anak-anak, yang misalkan aku jadi harus dikomunikasikan lah ya. Untuk tanggung jawab anak-anak aku harus komunikasikan. Bahkan aku ketika aku sakit kemarin pun di 2021 kan aku usus buntu. Aku komunikasiin ke dia hanya sebatas, oh ini saya berarti masuk rumah sakit, anak-anak tidak ada yang menjaga, berarti otomatis di tempat kakak saya atau di tempat orang tua saya. Kalau tidak setuju, bagaimana? Apakah kamu mau menjemput? Tapi saya sudah di rumah sakit, berarti kamu harus menjemput di rumah orang tua saya. Itu aku komunikasiin karena kan memang itu menyangkut anak ya. Selama yang menyangkut anak, kewajiban aku Nah, sorry nih, tadi lo sebut itu kan waktu itu sempat sakit, sempat usus buntu itu dirawat di rumah sakit. Itu mantan suami sempat besuk juga nggak? Enggak lah. Oh enggak. Gue pikir masih salah lu jangan. Makanya enggak, kadang-kadang kan kita ya proses perceraian itu kan pembelajaran ya, Bro. Kadang-kadang ada juga sih banyak ya, ada pasangan-pasangan itu ternyata proses itu ternyata kan masih ada komunikasi kan. Itu berarti kan masih bagus. Ternyata ada juga yang ya comeback gitu loh, balik lagi gitu-gitu. Nah, gue pikir kan kalau masih bagus kenapa enggak ya, tetapi ya balik lagi kan ke yang ngejalaninnya kayak gitu. Iya. Oke, berarti lo komunikasi masih bagus untuk anak doang berarti ya? Iya. Masih so far masih oke banget ya sama anak. Nah berarti sekarang anak itu kalau Nani tinggal nih, biasa di tempat tinggal yang kita bingung ya. Ada nggak sih ketentuan atau kesepakatan lah ya, kalau udah kayak gini kan kesepakatan intinya, misalnya
ini seminggu di tempat gue, seminggu di sana gitu loh. Ada kayak gitu nggak? Atau anak gimana sekarang? Kesepakatan sih nggak ada ya, karena kalau aku sendiri, aku nggak suka dengan peraturan-peraturan yang ya kita hidup itu kan kita hidup di pemerintahan aja atau di sebagai warga negara aja kita udah punya peraturan yang banyak jelimet kan. Ya, oke. Hubungan keluarga nggak perlulah terlalu ribet. Jadi aku berpikir kalau memang mau di mana tergantung anaknya bebas. Kayak dulu kalau pada saat sama aku, memang setiap di weekend, di hari Jumat sampai hari Minggu itu pasti ke tempat papahnya, karena kan papahnya Senin sampai Jumat itu kan aktivitas kerja dan kita kan sudah berpisah, nggak satu rumah lagi, yaitu waktunya sama anak-anak lah. Nah, ketika sekarang anak-anak sudah tidak sama aku lagi, jadi hanya aku nggak pernah memaksa, oh Sabtu Minggu di saya dong, nggak, karena kan semua aku menghargai, bebasin. Dan satu hal yang penting, yang poin buat aku menghargai, respect dengan dia yang punya wewenang saat ini atas anak-anak, wewenang penuh. Jadi kalau memang dia tidak menawarkan atau apa, aku tidak akan meminta. Tapi kan aku merasa cukup dengan waktu yang dikasih, bahwa pulang sekolah itu adalah waktunya aku untuk bonding ke anak-anak, untuk punya waktu mendengarkan cerita mereka, punya quality yang bagus. Terus aku juga kasih apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Oh, berarti lu sekarang kalau pulang sekolah, anaknya pulang sekolah, lu jemput, ya, diantar ke rumah mantan suami, sampai di sana lu langsung, sorry nih gue boleh tanya nggak, agak detail, begitu lu nganter kan sampai di rumah mantan suami, lu langsung balik atau masih main di situ? Maksudnya main sama anak di rumah itu atau gimana? Sebenarnya aku mau jawabnya bingung juga ya, karena ini balik lagi, ini kan memang pengalaman hidup aku sebagai single parent, perjuangan sebagai single parent, dan pengalaman hidup yang mungkin jadi pelajaran banyak orang di luar sana yang mungkin masih bisa mempertahankan rumah tangganya, masih bisa memperbaiki apa yang aku alamin, mungkin bisa membuka pikiran banyak orang sehingga masih bisa ada waktu untuk memperbaiki rumah tangganya. Tapi kalau untuk mengantarkan anak-anak, aku hanya sampai di ujung gang. Kenapa? Nggak sampai depan rumahnya. Tapi dari gang itu sampai depan rumah mantan suami jauh? Nggak begitu jauh sih. Dekat, bisa dikontrol. Jadi, aku hanya memantau dari ujung gang sampai mereka masuk pagar, sudah. Karena memang kondisinya tidak mungkin. Dan berarti gue pikir lu nganter sampai rumah mantan suami, lu masih main sama anak, nemenin kerjaan PR, nanti mantan suami balik, kau pulang gitu, enggak ya? Enggak. Ini sekarang gue mau tanya nih, yang lu rasain apa sih begitu lu nganter sampai di depan gang tadi, anak-anak turun, terus lu pergi gitu kan? Awal-awal sedih banget ya? Awal-awal sedih ya. Kayaknya masih ngerasa kurang waktu untuk sama anak-anak. Kedua, biasanya secuek-cueknya pun aku tuh dulu di rumah sama anak-anak tuh tiap hari ngupleknya di dapur. Betul. Bikin apa, cemilan lah, apalah. Pasti ibu sama anak. Tapi sekarang kan nggak mungkin dilakukan. Kadang ngerasa, aduh kepengen ya nyantai, tapi ya sudah. Bahkan sekarang aku mencari tempat tinggal yang memang mepet akhirnya ke tempat anak-anak supaya ngerasa dekat, kita dekat terus gitu loh. Oke. Berarti sekarang ini kan anak-anak tinggal di rumah mantan suami. Nah, misalnya ada nggak pernah kejadian misalnya anak lu itu malam nih kangen sama Diko, sama mama, itu pasti ada rasa kangen ya. Aku pengen ketemu mama nih, itu pernah nggak ada kejadian itu? Terus gimana tuh? Nggak, sejauh ini nggak pernah ya. Belum pernah ada telepon kangen, karena kita hampir tiap hari kan memang ketemu. Enggak, kadang kan anak kan, apalagi masih ya, kalau di gue bilang 12 tahun, yang paling kecil berapa? 10 tahun kan masih tergolong masih kecil banget ya. Apalagi dulu ya, awal-awalnya juga kan pasti kan
ya anak pasti kan pengen ya, kayak gue juga udah gede-gede kadang pengen juga diklonin sama orang tua. Iya sih, Ya kan? memang. Itu nggak pernah, belum pernah ada. Belum pernah, cuman kadang yang paling sering memang yang besar ya, karena yang besar memang lebih manja. bukan lebih manja, tapi dia saat ini menganggap aku seperti bestinya. Oke. Jadi dia cerita Apapun tentang itu. dia kenapa, dia sebelum sama siapa. Ya Ke aku mamahnya ya. kadang kasih masukan, begini loh Kak, begitu loh, begini. Pengennya sih juga yang kecil seperti itu ya, cuman kita juga nggak bisa memaksakan dan nggak bisa menyamaratakan setiap anak itu harus Karena sama. karakter dan sifatnya Karakter dan sifat ya. anak-anak kan berbeda, dan kita juga nggak bisa membandingkan anak-anak siapa yang lebih baik, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih bisa ngertiin kita atau apa. Semua punya ciri khas masing-masing, anak-anak kita karakter. Oke, mungkin anak lu nggak pernah, belum ya saat ini, mungkin jarang kangen atau belum. gimana, kita nggak tahu juga ya. Kalau dari lu nya, pernah nggak lu misalnya lagi tidur malam gitu ya, lu kangen gitu loh sama anak? Pasti pernah lah ya. Iyalah. Pasti pernah ya. Nggak pernah lagi, sering lah. Sering ya. Ya. Nah, karena kan gimana juga, walaupun aku dulu kerja berkarir, ya, aku juga kadang suka pergi-pergi untuk ya sekedar healing me times. Aku kadang saat sendiri malam adalah pasti kangen kan. Kita biasa tidur ada manusia di sebelah. Iya, bisa kita tidur, bisa umplek-umplekan lah kasar. Kita bisa nyium, meluk-melukin anak, ya. apa kita masih Saat bisa ini dengar suara dengkuran atau apa. Saat ini tidak. Jujur memang udah sampai sekarang malam-malam itu adalah waktu terberat aku. Aku paling susah untuk tidur di malam hari. Jadi aku benar-benar. Terus yang lu lakukan apa tuh biasanya? Kalau lu kangen sometimes banget, kadang berdoa, cuma bilang, Tuhan, aku kepengen tidak merasa lonely. Oke. Nah, maksud gua ya karena tadi itu ya, lu nggak cuma nganter juga nggak bisa sampai. Jadi lu nggak bisa ada waktu misalnya, gue malam nih kangen sama anak gue datang ke sana. Itu tidak mungkin dilakukan, dan pada akhirnya ketika memang sudah kangen dengan sosoknya mereka, ya aku lihat foto-foto album lama, foto-foto mereka kecil. Terus aku kan memang dari dulu kan seneng banget mengabadikan foto sama anak-anak. Jadi setiap saat ada momen anak-anak kecil sampai mereka besar. Cuman sekarang kan memang agak susah difoto karena mereka juga mungkin tahu malu atau apa. Jadi lebih banyak lihat album-album lama. Oh lucu ya. Gitu. Oke. Memang ya berat juga ya kalau memang karena kita kangen sama anak tapi nggak bisa ketemu ya. Iya. Paling ketemunya besok lagi saat jemput sekolah. Iya. Kalau nganternya Dika juga, lu juga. Nganternya mantan suami yang nganter. Oke. Susah juga ya bro ya. Ya makanya dia bilang kalau berat. Oke. Sekarang single parent itu memang, kalau gue pribadi emang berat banget bro. Berat, super berat ya. Dan termasuk orang-orang yang mengalami ya. Karena bukan pilihan sebenarnya ya. Karena apa ya? Ya beginilah adanya ya. Termasuk gua asungin ya 2 jempol lebih ya yang bisa menjalani, itu kan berat banget. Oke, sekarang gue tanya nih, tadi kan lo sama anak sama mantan juga masih oke, selagi terkait dengan anak komunikasi masih oke, masih bagus juga. Terus kedua, oh ya gue boleh tanya, mantan suami sekarang ini kondisinya sudah apa ya, menikah lagi atau belum? Aku nggak mau tahu ya. Nggak tahu ya. Enggak kan biasanya ada ini dong, nggak apa ya, dikasih tahu gue nikah gitu. Lu nggak perlu izin juga ya? Iya, nggak perlu. Nggak, anak-anak biasanya kan ngasih tahu ada mama baru. Paling anak-anak. Ada mama baru gitu nggak? Yang paling anak-anak yang suka cerita. Ya buat aku sih sangat wajar ya. Ya wajar ya, karena kan kita sudah berpisah lama. Tapi kan nggak, harusnya kan lu juga harusnya, kalau gue pribadi ya, kalau gue salah gue nggak tahu. Lu pribadi sebagai ibunya juga kan harus paling tidak tahu siapa nanti calon ibu sambung ya, kalau nggak salah sebut ya, dari anak-anak gue nih. Gimana nih? Jadi kalau sekira-kiranya convert buat anak-anak gue, oke lah. Tapi kalau nggak ada apa namanya ya,
strategi yang harus gue lakukan, apa action yang harus gue lakukan. Iya. Itu iya gitu. sih ada. Pernah sih aku ngomongin itu aku ngomongin udah beberapa tahun yang lalu ya. Ya semoga sih masih ada di memori. Jadi waktu itu kondisi di mana memang ya sudahlah, kita punya kehidupan masing-masing. Kita berhak untuk menjalankan kehidupan dan mendapatkan yang terbaik. Aku bilang pada saat itu, saya nggak minta, saya tidak berharap untuk kembali atau apa, walaupun di dalam secara agama Katolik kan memang kita tidak bisa terceraikan. Tapi waktu itu saya cuma pesan, nggak ada. Lu juga sama sekali nggak ada terbesit buat Enggak ada ya? Enggak, aku nggak sama sekali terbesit untuk kembali lagi karena by proses yang aku alami memang mungkin inilah jalan terbaik dengan karakter yang memang aku seperti ini. Aku dengan aku yang sekarang ini ya sudah banyak menyadari. Aku nggak bilang diri aku sudah baik. Aku masih banyak kurang. Setiap manusia itu kan memang pasti letaknya kekurangan, letaknya salah, letaknya dosa dan sebagainya. Tapi aku mau memperbaiki diri terus-terus. Dengan semua yang udah proses terjadi dalam hidup aku, dengan pelajaran yang aku sudah ambil, pada tahap yang aku lebih baik, ya sudah. Artinya memang yang berlalu biarkanlah berlalu, bahwa yang meninggalkan aku, apapun yang berlalu dalam hidup aku, kalau kita memang itu sudah menjadi, Tuhan bilang itu milik kita, sampai kapanpun itu ada di genggaman. Tapi kalau sudah melewati kita, artinya itu memang bukan untuk kita. Belum jodoh lah ya. Nggak terpikirkan untuk kembali. Cuman aku hanya pesan saat itu fokus ke anak-anak, dan aku waktu itu pesan sama beliau, aku bilang, siapapun yang hadir dalam hidup kamu nantinya, semoga kamu tahu yang terbaik. Artinya kalau memang saya selama ini kurang, artinya ada yang lebih dan bisa menerima anak-anak lo dengan baik. Terutama anak-anak ini kan punya karakter yang berbeda-beda, bertolak belakang. Karena gimana pun juga saya aja yang ibu aku aja yang ibunya kandung aja, kadang kan di momen kalau kita capek, kita lagi bad mood, menghadapi anak seperti itu pasti kan gitu kan. Tapi kan kita ibu, nggak mungkin kita sampai bertindak yang di luar itu gitu. Karena masih ada ini anak gua nih, men. Iya, ini anak gue nih, gue yang mengandung, gue yang melahirkan. Tapi kalau orang lain kan yang ditakutkan lah. Sama seperti mudah-mudahan tidak. Dia pun juga begitu ke aku. Kalau dapat. Jadi waktu itu di medio, sama di tahun yang sama-sama di tahun 2021 itu, dia juga bilang bahwa kalau kamu nanti menemukan yang terbaik, silakan. Saya nggak masalah gitu. Yang penting. Jadi yang penting jangan anak ini gimana. Yang penting gitu ya? Kita punya anak 2 perempuan. Jangan sampai kenapa harus sayang sama anak juga. Jangan sampai salah memilih, terus anak-anak yang menanggung akibatnya. Gitu. Nah, ini tadi gue tanya nih, kebetulan tadi dia juga ada bicara masalah pasangan. Sekarang lu masih single parent, belum ada pasangan? Masih belum. Nah, kira-kira ada nggak sih lu kepikiran? Ini gue juga pengen sorry ya, gue pengen cari pasangan lagi nih gitu. Kalau benar-benar single yang belum menikah lagi, memang sampai saat ini aku tidak memutuskan untuk menikah lagi. Tapi dalam proses belum terfikirkan lah ya. Terfikir sih ada, tapi untuk prosesnya semua kan kita kan nggak mau gagal kedua kali. Kita nggak mau lagi salah melangkah. Pasti. Kita nggak bisa lagi seperti dulu waktu gadis memutuskan, aku sukanya sama ini, udah deh aku nikah sama dia. Ini banyak faktor. Ada beberapa trauma, kali kan? ini. Nggak sama sekali trauma. Selama ini aku dalam kurun waktu hampir 6 tahun ini, hampir 6 tahun. Tahun depan kan Februari tahun depan sudah 6 tahun ya. Jadi dalam kurun waktu selama 6 tahun ini, di 2021
dan di 2022 kemarin aku sempat iya dekat lah sama orang lain, penjajakan tahun 2021 dengan yang berbeda, 2022 dengan yang berbeda. Tapi pada akhirnya kan balik lagi, kita ini menjalin hubungan dengan aku statusnya sudah single parent anak 2. Ya. Pasti nggak mudah, nggak sekedar oh aku suka Suka, dia suka aku cinta udah kita. sama kamu jalan. Cinta nggak bisa dijadikan jaminan gitu, karena cinta bisa hilang. Jadi kemarin sempat dekat dan tidak ada trauma, tapi pada akhirnya kenapa memutuskan sudah tidak melanjuti dan lebih baik fokus pada diri sendiri saat ini, karena kan kita berharap kan kalau punya pasangan itu nantinya nggak cuma sekedar sama kita doang ya, betul, sama anak-anak, terutama juga. aku punya anak 2 perempuan. Selama ini yang aku lihat, nggak, maksud gua lu berarti nggak kan ada tuh juga ya, terutama untuk cewek biasanya itu kan udah menutup lah hubungan buat pria-pria lain, karena gue udah nggak percaya sama cowok lah kasarnya, gue udah fokus, gue udah besarin anak-anak gitu loh. Enggak ya, aku masih nggak ada trauma. Memang gitu sih orang tua berharap aku tidak berpikir untuk menikah lagi atau punya pasangan lagi, fokus ke anak. Tapi kalau aku dari awal selalu bilang aku nggak mungkin hidup sendiri, karena perjalanan hidup aku masih panjang loh. Nanti anak-anak aku kan perempuan, mereka suatu saat besar menikah, mereka punya keluarga sendiri, mereka fokus. Walaupun kita mau merawat mereka seperti apa, mereka kan tetap meninggalkan kita untuk mengurus suaminya dan anak-anaknya. Dan aku berpikirnya ke depan, aku hari tua sama siapa gitu kan. Kita butuh teman untuk teman hidup, pasangan untuk bertukar pikiran, sharing. Dan itu yang aku berpikir dari awal, one day pasti aku akan menikah. Tapi dengan siapa dan kapan itu hanya waktu dan Tuhan yang tahu. Jadi semua aku hanya sekarang fokus mempersiapkan diri aku menjadi versi terbaik aku untuk siap untuk menyambut yang terbaik yang Tuhan kasih ke aku. Amin. Oke, berarti intinya lu nggak ada suatu trauma yang membuat lu menutup diri dengan kaum pria. Nggak ada. Enggak ya, tapi tetap paling tidak yang diharapkan pilihan nanti itu adalah sayangnya juga bukan buat lo juga, tapi buat ke anak-anak lo juga ya. Pastinya harus ada gitu care ke anak-anak, paling tidak begini, paling tidak ketika aku bisa sharing, nih anak-anak aku begini nih, dia ada care peduli dengan oh ya harusnya seperti harus begini ya udah kamu harus bisa mendidik anak kamu begini, coba dia ngomong baik-baik. Jadi nggak cuman sekedar cuek gitu, kan ada ya yang masa bodoh gitu. Mungkin ada beberapa juga orang yang ya gue suka cintanya sama lu karena gue suka lu, tapi ternyata ya ada orang juga ada yang kayak gitu ya, tapi mungkin gak semua orang ya. Oke, mungkin kita udah banyak lebar nih, kita ngobrol, udah suka banget, gue senang banget lu mau ngobrol, dan ternyata memang ya kalau gue bilang sih ya berat ya menjadi seorang single parent dengan masalah yang lu hadapin, dengan segala beban dan lain-lainnya itu memang ya susah ya. Gue juga mungkin gue ampun deh gitu kan. Dan gak semua orang tuh bisa loh menghadapi dengan dengan segala macam yang lu hadapin gitu ya. Mungkin nih kayaknya sih lebih seru lagi kalau ada episode kedua nih. Gue mau bahas tentang awal-awal itu sampai kita detail kan. Ada loh orang yang sampai mohon maaf ya depresi bener-bener sampai apa tuh ada juga ya. Lu ngalamin juga tapi ya pasti ya. Iya pastilah. Ini kayaknya ada tahap-tahap yang memang mesti ada episode kedua ngebahas gimana sih cara ngatasinnya kayak gitu loh bro. Nah cuman gini sekarang kita udah nggak sepanjang lebar dulu nih bu, ini gue udah thank you banget. Boleh nggak sih lu kasih masukan atau berbagi saran lah ya, bukan menasehatin ya, pokoknya masukanlah buat pemirsa di rumah. Gimana sih gitu loh, walaupun memang ini sebenarnya bukan yang orang ada yang mau juga ya. Tapi saran dan masukannya apa? Boleh gak? Saran dan masukan gini, sebagai pastinya kalau kita semua nggak ada yang mau untuk menjadi single parent atau terjadi perceraian, tapi setelah memang harus terjadi, pasti percaya dan yakin bahwa setiap peristiwa buruk pun selalu ada hikmah terbaik, ada hal positif yang kita pelajari dalam proses hidup kita. Pembelajaran kedewasaan itu sangat berpengaruh.
Dan kedua, sebagai perempuan, kembali lagi, kita harus menyadari kodrat kita sebagai perempuan apa. Kebanyakan, termasuk diri aku kan selama ini menganggap wanita karir kita bukan lagi zaman Siti Nurbaya atau di zaman kolonial yang seorang perempuan harus melayani suami. Jadi intinya sebagai perempuan kita harus bisa melakukan apapun, multitasking. Kita berperan sebagai ibu, iya kita lakukan, tapi yang utama kita nggak boleh melupakan perhatian, kasih sayang kita, totalitas kita, pengabdian kita, melayani suami kita dengan baik. Dan kalau buat kalian yang semua, kalian wanita-wanita dimanapun berada yang memang saat ini sedang dalam pergumulan atau sudah single parent juga seperti saya, jangan pernah merasa putus asa, merasa sendiri, merasa gagal dalam hidup, merasa kecewa. Kecewa pasti sudah pasti, tapi yakin bahwa setelah ada badai, setelah gelombang pasang dan yang situasi yang gelap sekalipun, akan ada pelangi indah yang Tuhan berikan ke kita selama kita sabar menunggu waktu Tuhan dan ikhlas, tulus, mau dengan sabar dengan prosesnya Tuhan. Oke, keren banget Bu, asik, keren banget. Mungkin dari gue sebagai penutup, buat kalian juga yang masih keluarganya masih lengkap, masih dengan anak istri, cekcok pasti ada bos. Nggak ada istilah kasar, apa ya, tidak ada jalan yang mulus, pasti ada kerikil-kerikil. Jadi gimana pun cara kalian yang masih lengkap, pertahankan keluarga kalian, karena memang ya apa ya, usahakan hindari ya yang namanya perpisahan, karena apapun yang mau perpisahan tuh nggak enak bos. Oke, berarti thank you banget udah bisa mampir. Mungkin next kita bahas lagi nih tentang gimana sih cara mengatasi awal-awal itu ya. Mungkin nanti di segmen berikutnya ya. Oke, Bro Ensis, sampai sini dulu. Kita udah ngobrol kurang lebih hampir mau 1 jam ya. Thank you banget, dan sekali lagi di Open aja ini kita ngobrol apapun itu. Yang penting di sini kita terbuka dan open. Dan sekali lagi bro, kalian yang baru bergabung atau baru nonton, jangan lupa kalian subscribe dan dukung channel gue ini tembus di 1 juta subscribe. Sampai ketemu di Open aja. Bye. Thank you.